Jadi aku nggak bisa tidur mikirin ini semua. Terus tau lah gejala orang insomnia tuh kayak gimana, kayak nggak bisa tidur. Nah setelah itu paginya rasanya tuh aku nggak bisa ngomong teman-teman, mau ngeluarin suara tuh susah banget. Jadi aku baru bangun tuh susah buat ngomong sama orang tuaku, diajak ngobrol-ngobrol aja disuruh bilang a i u e o, terus di setelin, dinyalain video Blackpink karena aku dulu suka lagu Blackpink. Disuruh ikut nyanyi, tapi aku nggak bisa nyanyi teman. Aku bisa sih nyanyi Blackpink itu, tapi nggak jelas gitu karena aku nggak bisa bahasa Korea. Terus setelah itu, tapi kamu itu dulu ya, meskipun habis koma itu nggak bisa apa-apa, setiap dinyalain lagu Blackpink kamu selalu senyum mau gerak. Aneh kan? ya sih karena aku suka Blackpink itu, aku suka ngedance nggak jelas gitu karena dulu kan aku jadi color guard, jadinya aku suka ngedance gitu teman-teman. Nah setelah itu sama orang tuaku sama keluargaku disemangatinnya tuh dengan cara, Dik, ntar sore kita jalan-jalan ke mall, kemana gitu, biar aku semangat, biar aku ngobrol, biar aku jalan, pokoknya melakukan aktivitas seperti biasa. Karena pas itu aku kayak orang linglin gitu teman-teman. Aku tuh nggak bisa tidur, cuman melek aja gitu teman-teman. Terus badanku rasanya semua tuh kaku. Sama orang tuaku langsung dibawa ke UGD kan, orang tuaku bingung gitu, gantiin baju aku juga kayak susah gitu teman-teman, karena emang badanku nih kaku, nggak lemes gitu, susah buat digerakin. Nah habis itu aku dibawa ke UGD. Pas keadaan itu aku masih setengah sadar, pas di rumah masih setengah sadar. Terus kata tetanggaku juga, dia ngelihat kalau aku tuh tiba-tiba pingsan. Nah habis itu aku dibawa ke UGD. Di perjalanan UGD itu kan aku di pangku, tapi pangkunya itu aku tidur. Nah di situ pas ditanyain sama orang tuaku sama keluargaku, rasanya tuh aku dalam hati tuh bisa ngomong, tapi kalau mau ngomong tuh agak susah, jadi aneh gitu teman-teman rasanya. Nah di perjalanan UGD mau ke UGD Rumah Sakit Sanglah, pokoknya diajak ngobrol aja sama keluargaku, masih sadar. Habis di UGD langsung dibawa ke tempat anak. Di situ aku masih sadar, masih belum koma. Nah di situ langsung aku ditaruh di tempat, karena di UGD ada 5, aku ditaruh di tempat situ salah satunya. Terus orang tuaku ditanyain gejalanya apa, kok bisa kayak gitu. Nah setelah itu aku udah nggak sadar teman-teman. Habis itu yang aku ingat, tiba-tiba ada
Siapa? Mariska. Bukan. Radit. Dia itu tertawain adiknya Radit itu. Karena Tertumpah baksonya bakso tumpah. di kepalanya. Itu Senyuman tertawa pertama. pertama kali habis koma dia. Itu deh ceritanya. Ya pas itu sadar pas diajak makan, kan aku suka anak kecil, jadi pas diajak makan bakso itu aku langsung semangat, terus ketemu adik Radit juga, adik yang aku sayang, terus baru itu makan bareng, ada kejadian kayak gitu, aku juga ketawa senyum-senyum. Gimana ketawanya? Hahaha. Terus kaki pas itu badanku masih kaku. Waktu diajak makan itu kakiku disilain teman-teman di batu mesila sama orang tuaku. Terus dibangunin juga. Pas duduk itu belakangnya dikasih bantal teman-teman biar aku kuat duduk. Ya udah, terus setelah itu aku balik lagi tidur. Di situ badanku masih lemes teman-teman. Nah Kamu masih ingat nggak deh? Siapa yang kamu pegangin tangan buat? pas itu ya aku masih ingat. Pas itu yang aku pegangin tangannya itu Kak Astika. Nah Kak Astika itu selalu dukung aku, terus nyemangatin aku, nemuin aku sebelum koma juga. Kak Astika pas aku masuk Cempaka juga pas itu, tapi bukan komanya itu. Ya. Kak Astika jauh-jauh loh teman-teman, dari Poliana ke Cempaka itu jauh juga tempatnya, terus harus naik lift juga. Kalau sakit, kalau sehat harus naik tangga, 3 tangga loh teman-teman. Ini loh deh. Waktu itu kan kamu koma. Ya Kak Astika itu jengukin kamu. Kamu itu pegangin tangannya aja. Padahal dia mau izin pulang. Itu masih kamu pegangin tangannya aja. Padahal kamu nggak sadar itu. Iya. Masih koma. Kenapa kok bisa gitu deh? pas itu aku nggak sadar karena ya itu tadi yang aku ceritain, karena Kak Astika selalu bantu aku, nyupport aku. Pas aku sakit bela-belain jauh-jauh dateng buat jenguk aku, terus ngasih tahu nggak boleh makan gorengan teman-teman, nggak boleh makan gorengan banyak-banyak. Terus oh iya, sama yang jus itu teman-teman tahu kan, yang Ya. jus pembunuh kanker. Ntar aku kasih videonya di atas ini ya. Oke. Nah, di situ dikasih tahu apa yang diminum Kak Astika setiap pagi. Terus makanan apa aja yang nggak boleh Kak Astika makan. Sama
harus menforsir kegiatan kita, istirahat kita. Kita harus istirahat yang cukup, tidak boleh begadang. Karena sehat itu lebih penting, teman-teman. Dan waktu juga sangat berharga. Aku juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan mujizat kepada aku untuk sudah bisa sampai seperti ini, bisa semangat, bisa melanjutkan sekolah juga, dan aku juga mau punya adik, teman-teman. Hore! Karena aku suka banget sama anak kecil, jadi rasanya itu bahagiaku bertambah berlipat-lipat, teman-teman. Karena udah 15 tahun aku tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Terima kasih. Halo teman-teman, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Tak ada yang bisa merubah apapun kecuali dirimu sendiri yang mau berubah. Jika kamu tidak memulainya, tidak akan bertemu perubahan. Terima